Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam program Daily Devotion, Bangkit dan Bercahayalah. Firman Tuhan kita baca hari ini dari Amsal pasal 19 ayat ke-17. Dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ayat ini kalau kita baca agak aneh, karena apa? Karena kalau kita bicara tentang hutang piutang, kalau Anda memiutangi orang, berarti orang tersebut hutang kepada Anda. Makanya piutang biasanya terus dikejar dan ditagih. Dan kita tahu yang berhutang itu akan selalu manusia. Manusia berhutang dengan manusia lainnya. Saya berhutang, Anda mungkin pernah berhutang. Tetapi Tuhan tidak pernah berhutang. Yang menarik dari ayat ini dikatakan bahwa Tuhan akan berhutang kepada Anda, atau Anda akan memiutangi Tuhan tatkala Anda menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Jadi bahasan hari ini saya ingin bicara tentang kemurahan hati, ya. Menurut saya ayat ini menarik. Kenapa? Karena kalau Anda membaca dari bahasa King James Version, belas kasihan di sini ternyata ditulis gracious atau murah hati. Orang yang murah hati itu tentunya bukan orang yang pelit. Orang yang murah hati itu tentunya orang yang rela berbagi, bahkan senang memberi. Dan kata gracious itu diambil dari akar katanya grace. Dan kita tahu grace artinya anugerah atau kasih karunia. Sama seperti kita semua diselamatkan karena anugerah kasih karunia pemberian Tuhan. Maka sebaiknya saran firman Tuhan buat kita semuanya adalah kalau kita memberikan anugerah, kasih karunia, kemurahan hati kepada orang lain, maka kita sedang memiutangi Tuhan. Bisa dengan cara kita mengampuni orang yang selama ini menjelek-jelekan kita. Bisa dengan cara kita menolong orang justru yang berbuat jahat kepada kita. Bisa dengan cara untuk kita dengan uang yang kita miliki sekarang membantu mereka yang mempunyai kebutuhan lebih sulit daripada kita. Jadi intinya adalah belas kasihan di sini ternyata bukan kasihan biasa, bukan, tetapi gracious. Kita mau memberikan grace, anugerah kepada orang lain. Dan yang kedua, kata orang lemah, King James Versionnya ditulis poor, ya poor. Jadi bukan hanya sekedar orang lemah, tetapi orang yang miskin, orang yang berkekurangan. Dan ketika kita masuk di bulan Februari ini, kita ada topik bagaimana kita bisa semakin mengasihi Tuhan lewat mengasihi sesama. Mari kita melakukannya bersama-sama, dan janji Tuhan luar biasa. Jika Anda dan saya, kita selalu mempunyai hati yang murah hati, yang gracious, yang senang, gembira, sukacita kalau menolong orang lain, yang sangat bersyukur kalau kita membantu kehidupan orang lain, maka firman Tuhan dengan tegas berkata, Anda sedang memiutangi Tuhan. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Dan Tuhan selalu memberikan kepada kita balasannya. Firman Tuhan berkata apa? Tuhan yang akan membalasnya kepada kita. Bukan berarti bahwa kita berbuat baik supaya dibalas oleh Tuhan. Bukan berarti kita memberi supaya kita mendapatkan lebih banyak. Bukan berarti kita menolong supaya nanti kita berharap ditolong orang lain. Bukan itu. Tetapi di sini yang menjadi faktor penting adalah jika Anda dan saya, kita sudah menjadi murid Kristus, maka kita perlu membuang jauh-jauh hati yang pelit, hati yang jahat, hati yang tidak mau menjadi berkat. Itu tidak bisa. Karena menjadi murid Kristus, teladan Yesus adalah memberikan hidupnya, memberikan dirinya, nyawanya buat kita. Maka kita perlu berlatih mulai sekarang untuk apapun hal kecil yang bisa kita lakukan bagi orang miskin, bagi orang lemah, bagi orang-orang membutuhkan di sekitar kita. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai, Tuhan membalas, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang gracious, pribadi yang mudah memberikan kasih karunia, murah hati, anugerah kepada orang-orang di sekeliling kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki sikap hati selalu mau membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan menjaga kehidupan kami, Tuhan menolong kehidupan kami. Kami tidak akan pernah berkekurangan karena Tuhan menyertai kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.